Ini juga udah mulai 1,8 kiloan teman-teman. Padahal sebelumnya saya biasanya hanya di 1,5 sampai 1,6 kilo aja teman-teman ya untuk beratnya bobotnya. Ini juga rata sama di 1,5 lebih ya teman-teman. 1,6, 1,7 sepertinya itu teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi ini untuk gold teh CG06 Plus ini bioorganic foliar fertilizer ini sudah ada ya teman-teman. Kelengkapannya segini, dapat satu gold tehnya dan kita juga dapat satu pipetnya ya teman-teman. Ini untuk ukurannya. Di dalamnya, di dalam kemasan ini dapat takaran juga seperti ini. Kemudian gold tehnya satu pieces dan ini cara pakainya ya teman-teman. Tahu deskripsi dari produk ini. Produknya ini bahasa Inggris ya teman-teman. Tidak ada bahasa Indonesianya. Tapi saya diberitahu oleh sellernya untuk penggunaannya itu cukup 1 mili sampai 1,5 mili saja teman-teman untuk satu tangki ya. Penggunaannya bisa 3 sampai 5 hari sekali. Oke teman-teman, kita akan coba langsung ya. Ini tadi sudah kita bersihkan ya teman-teman untuk semprotan elektriknya. Kita akan isi sampai penuh begini. Ini adalah 16 liter ya teman-teman. Kita akan isi sampai penuh ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah kita isi. Kita akan buka goldnya ya. 1 mili berarti sampai sini ya. Oh, warnanya hitam teman-teman. Untuk pemakaiannya katanya dikocok dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini 1 mili ya teman-teman. Segini 1 mili. Kita akan masukkan. Kita tutup dulu. Kita kocok-kocok. Kemudian kita oke. Jadi ini sudah sore. Ini adalah pasca penyemprotan dari gold teh ya teman-teman. Ini penyemprotan yang pertama kali ya teman-teman. Tujuan saya adalah untuk melakukan pembesaran ya, booster untuk pembesaran melon per lady teman-teman. Mudah-mudahan nanti terlihat hasilnya ya teman-teman, seberapa cepat dia bisa membesar dan mentoknya sampai segede apa. Kemarin ini mentoknya sampai 1,6 kg teman-teman. Kita akan lihat ya dengan menggunakan gold teh bisa sampai berapa kilo. Dan saya juga akan melihat apakah efisien juga ya digunakan sebagai insektisida dan fungisida. Ada beberapa tanaman tadi saya lihat itu yang sudah terserang oleh kutu kebul ya, atau kutu yang putih itu di akarnya di bawah-bawah sini ya. Seperti itu, nanti kita akan lihat ya teman-teman apakah memang gold teh ini bisa digunakan sebagai insektisida juga. Kalau memang terlihatnya tidak ada, saya akan semprotkan lagi insektisida spontan yang biasa saya pakai ya. Oke, seperti itu teman-teman.
Ini saya tidak di endorse ya teman-teman. Jadi insya Allah nanti review yang saya lakukan adalah review yang murni hanya sekedar melakukan review produk saja ya teman-teman, seperti itu. Nanti saya akan perlihatkan perkembangan melonnya, apakah memang menurut teman-teman itu karena gold teh perkembangannya atau memang bukannya. Jadi nanti saya akan aplikasikan gold teh ini 2 kali seminggu ya teman-teman. Aplikasian kita akan coba. Untuk saat ini belum terlalu kelihatan ya apa yang sudah terjadi. Kalau kayak kata teman saya kemarin itu, dia aplikasi pertama itu membuat tanaman jadi seperti layu ya teman-teman. Tapi saya lihat ini tidak ada yang layu sama sekali. Katanya agak layu dikarenakan tanamannya kaget ya, nutrisi yang terlalu tinggi. Tapi kemudian besoknya jadi segar katanya, seperti itu. Kalau sekarang saya lihat tidak ada terlalu perubahan yang signifikan, tidak ada yang layu ataupun tidak kelihatan jauh lebih segar ya. Mungkin saya lupa juga seperti apa tadi warnanya ya. Kalau saya lihat masih tidak terlalu ada perubahannya teman-teman. Oke. Ini adalah hari ke-44 ya teman-teman, usia melon. Saya menggunakan gold teh itu dari usia ke-30 ya teman-teman. Jadi ini adalah sudah 3 kali penyepraian untuk penggunaan gold teh ini ya teman-teman, seperti ini. Udah 3 kali ya teman-teman. Nah, untuk pengalaman pribadi saya, gold teh ini untuk sebelumnya pemakaiannya dulu ya teman-teman. Untuk pemakaiannya saya ini 3 kali itu adalah penyepraian dan saya juga larutkan ke nutrisi ya teman-teman. Nah, untuk pengalamannya sampai saat ini ya teman-teman, untuk pemakaian gold teh ini, kalau dari segi pengganti fungisida dan insektisida menurut saya itu masih kurang ya teman-teman, masih kurang efektif. Jadi saya juga masih menggunakan insektisida yang biasanya saya pakai, karena setelah menggunakan gold teh ini masih ada beberapa insek yang memang sering ada ya, seperti kutu kebul, seperti itu. Ada juga kutu daun, bahkan kemarin yang biasanya nggak ada ya, yang biasanya nggak ada sekarang jadi ada, seperti itu. Semut juga seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk fungisida juga masih sampai sekarang masih ada nih. Saya masih menggunakan antrakol, bahkan memakai antrakol pun untuk funginya atau untuk jabornya masih ada, seperti itu. Akan tetapi untuk pembesaran buah ya teman-teman, sepertinya ini cukup efektif teman-teman, karena kemarin itu untuk fase pertama panen saya itu rata-rata di 1,5 kilo teman-teman. Tapi di usia 44 hari ini menggunakan gold teh, sekarang melon-melon saya ini ada yang sampai 2 kilo teman-teman, seperti yang di sini nih di pinggir saya. Nah, ini udah mau sampai 2 kilo teman-teman di usia 44 hari, seperti itu. Dan di beberapa titik yang tadinya menurut saya ini akan kecil melonnya dikarenakan daunnya terlalu rimbun, matahari kurang masuk ya teman-teman, tapi ternyata bagus-bagus pertumbuhan untuk buahnya teman-teman ya, besarnya seperti itu. Tapi ada masalah baru yang saya hadapi ya teman-teman, yaitu banyak buah melon yang dia itu keriput teman-teman. Jadi dia itu seperti besar, buahnya mulai besar panjang gitu, tapi dia seolah-olah buahnya itu kurang terisi gitu. Entah itu karena nutrisinya kurang atau karena efek gold teh ya teman-teman. Mungkin kalau yang saya taksir ya teman-teman ya, sebenarnya itu gold teh itu dia memicu untuk buah itu pertumbuhannya cepat, akan tapi nutrisi yang saya berikan itu kurang teman-teman. Jadi seperti itu hasilnya. Cangkang melonnya buahnya udah mulai besar, tapi dagingnya belum terisi, seperti itu. Jadi terlihat keriput teman-teman ya, seperti itu. Tapi lama kelamaan setelah saya isi dengan baik ya teman-teman, untuk nutrisinya saya tambahkan, tingkatkan ppm-nya, alhamdulillah mulai terisi lagi daging buahnya dan mulai membulat kembali, seperti itu. Itu entah efek dari gold teh atau bukan ya teman-teman, karena ini juga adalah kali pertama saya menggunakan gold teh ini, seperti itu. Kemudian yang saya rasakan juga adalah pematangan buah yang lebih cepat sepertinya ya teman-teman. Di usia ke-44 hari ini teman-teman ya, saya lihat melon-melon perledi ini, melon-melon perledi saya, dia sudah mulai seperti mau matang ya teman-teman. Warnanya sudah mulai memucat, padahal biasanya di usia 50 baru dia mulai memucat ya, setahu saya seperti itu. Dan ada beberapa yang sakit tadi sudah saya review juga, dia udah matang malah teman-teman, di usia 44 udah matang seperti itu dan mau jatuh, saya lihat ya pangkalnya. Nah, itu mungkin karena sakit juga ya teman-teman, dan mungkin dari efek gold teh juga, jadi dia terpaksa untuk cepat matang, seperti itu. Itu mungkin yang saya rasakan sampai hari ini ya teman-teman, menggunakan booster gold teh ini, seperti itu. Nanti saya akan perlihatkan beberapa melon ya teman-teman dari hasil penggunaan gold.
Oke teman-teman, kita lihat. Nah ini teman-teman ya, ini juga udah mulai 1,8 kiloan teman-teman, padahal sebelumnya saya biasanya hanya di 1,5 sampai 1,6 kilo aja teman-teman ya untuk beratnya bobotnya. Ini juga rata sama di 1,5 lebih ya teman-teman, 1,6 1,7 sepertinya itu teman-teman ya. Nah ini juga ada sudah mulai memucat ya teman-teman, seolah-olah ini sudah mau matang padahal belum waktunya seperti itu. Daun benderanya juga sudah mulai mau mengering ya teman-teman, tapi tanda-tanda lainnya belum muncul seperti wangi buah dan lain-lain seperti itu. Ini yang telat ya, yang telat berbuah teman-teman. Nah seperti ini yang saya katakan tadi ya teman-teman, jadi tidak presisi, jadi seolah-olah melonnya itu dia pengen besar tapi nutrisinya kurang seperti itu, jadi bentuknya tuh berginjul ya teman-teman seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya, jadi dia ini sebelumnya dia keriput banget teman-teman, jadi pada deklok ya, apa sih deklok bahasa Indonesianya ya seperti itu teman-teman, dan bentuknya tidak simetris ya, tidak bulat ataupun tidak oval, tapi tidak simetris seperti ini, hampir kayak segitiga teman-teman. Jadi seolah-olah ini melon tuh pengen besar, cepet besar, tapi nutrisinya kurang teman-teman. Makanya saya tambahkan nutrisi, alhamdulillah sekarang mulai terisi teman-teman. Ada juga ini, nah ini kasusnya sama tadinya teman-teman, ini sudah hampir 2 kilo juga nih. Ini jumbo sepertinya nantinya teman-teman. Tadinya ini malah bentuknya seperti air jatuh, jadi dari atasnya kecil terus membesar ke bawahnya. Ini masih terlihat ya sisa-sisanya. Sekarang dia sudah mulai membentuk bulat sempurna teman-teman, atasnya sudah mulai terisi, bawahnya juga sudah mulai besar seperti itu. Kalau saya ibaratkan seperti yang mana ya, sebentar ada yang baru tumbuh dia. Nah seperti ini teman-teman sebelumnya. Nah keriput seperti ini ya, ini adalah buah yang kedua ya, buah pertamanya mati, ini buah yang kedua yang saya buahkan di ketiak, mungkin ini di ketiak ke-18 ya teman-teman. Nah seperti ini sebelumnya, jadi seolah-olah dia tuh pengen cepet besar tapi nutrisinya kurang gitu teman-teman, seperti itu ya. Nah ini yang lumayan normal tapi masih muda juga nih, masih hijau ya teman-teman, tuh seperti ini. Nah biasanya setahu saya perlede itu tidak seperti ini pembentukan buahnya untuk fase pertama yang panenan saya pertama ya teman-teman, tidak segitiga dulu baru bulat gitu. Biasanya tuh dia bulat terus aja bulat gitu sampai akhir sampai besar, tapi ini dia seperti ini dulu, itu mungkin ya teman-teman. Nah ini yang bagus ya teman-teman, seperti ini tuh, ini di atas 1,6 teman-teman. Ini juga sama nih, ini hampir 2 kilo teman-teman, besar-besar ya teman-teman. Kalau menurut saya, karena sebelumnya saya tidak menggunakan gold teh ya teman-teman, rata-rata itu hanya sebesar ini nih teman-teman. Nah ini tuh termasuk lumayan ya teman-teman, lumayan besar. Ini sekitar 1,1 kilo teman-teman, rata-rata segitu. Nah sekarang ini dia lumayan besar ya teman-teman. Ini adalah lokasi yang kata saya tadinya itu pencahayaannya kurang. Biasanya tuh di daerah sini itu kecil-kecil semua teman-teman, tapi untuk sekarang tuh masih ada yang besar. Ini sama sekitar 1,7 1,8, ini sekitar 1,5. Nah kalau yang ini teman-teman agak kecil karena memang ini beda 10 hari dengan barisan yang tadi ya. Ini udah besar teman-teman ya, saya perlihatkan yang sangat cantik teman-teman ya. Nah ini bulat sempurna teman-teman, sangat cantik ya melonnya. Ini beratnya hampir 2 kilo teman-teman ya. Ini juga, jadi rata-rata segitu teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, sudah saya perlihatkan hasilnya ya teman-teman. Jadi kesimpulannya ya, mohon maaf teman-teman, saya lupa ya, kemarin adalah hari keempat teman-teman, jadi hari Sabtu, sekarang kan hari Ahad ya. Hari Sabtu kemarin itu saya semprot gold teh juga, berarti itu yang keempat kalinya ya teman-teman, seperti itu. Nah jadi kesimpulannya dari review saya ini bahwa pemakaian gold teh itu kalau untuk pembesaran buah menurut saya itu bagus, efektif ya teman-teman, lumayan ya untuk pemakaian pertama ini. Terutama untuk melon-melon yang premium ya teman-teman. Jadi penggunaan booster ini bisa sangat membantu untuk meningkatkan bobot dari buah ya. Seperti itu. Kita juga bisa atur, misalkan kalau udah sampai 1,5 kilo sesuai target pasar kita, itu sudah cukup teman-teman, kita hentikan pemakaian gold tehnya seperti itu. Tapi kalau saya ini, saya akan coba terus sampai di usia fase berhentinya pengisian buah ya, seperti itu. Pengisian buah nanti saya akan turunkan nutrisinya, saya akan hentikan gold tehnya sampai nanti panen, biasanya tuh di hari ke-50 ya teman-teman, seperti itu, atau di hari ke-55.
Oke, itu saja mungkin ya teman-teman untuk review Gold Teh dari saya. Oh iya, sedangkan untuk mengganti peran dari insektisida dan fungisida menurut saya masih kurang efektif ya teman-teman, karena saya juga masih menggunakan insektisida spontan dan fungisida antrakol seperti itu teman-teman ya. Itu saja mungkin ya teman-teman dari saya. Mudah-mudahan infonya bermanfaat. Jika teman-teman menggunakan Gold Teh juga silahkan berkomentar, barangkali saya juga salah dalam penggunaannya ya. Oh ya, lupa saya memberitahukan untuk takaran penggunaannya. Untuk penyepraian itu saya menggunakan 1,5 mili sampai 2 mili ya teman-teman, untuk satu tangki 16 liter seperti itu. Kalau untuk pengocoran atau saya campurkan ke nutrisi saya itu di 150 sampai 200 liter, tapi biasanya saya isi hanya 100 sampai 130 liter, dan saya teteskan Gold Teh di cuman 2,5 mili ya teman-teman, seperti itu. Itu saja mungkin ya teman-teman. Silahkan bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan Gold Teh untuk berkomentar ya, memberikan saran ataupun pengalamannya, bagaimana pengalamannya dalam penggunaan booster Gold Teh ini. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.